Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama ya melalui video ini. Walaupun di dalam video kita tetap disatukan di dalam nama Kristus. Ya, pada pagi hari ini kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau benar-benar menyiapkan hati pikiran kita untuk datang menyembah Tuhan. Kita mau benar-benar menyerahkan diri kita pada ibadah hari ini, biar kiranya Tuhan yang benar-benar hanya ada di dalam hidup kita, dalam kondisi apapun, biar kiranya Tuhan terus yang menjadi satu dan terutama di dalam kehidupan kita. Selamanya Engkau Tuhan. Tak akan ku lepaskan.
dalam kehidupan kami memang benar-benar selamanya hanya Kau Tuhan. Biar kami terus memuji nama-Mu, maka kami akan benar-benar mengungkapkan bahwa terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap untuk bersorak-sorai, katakan amin. Kita mau angkat pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan.
akan memberikan persembahan kita. Silakan Bapak Ibu persiapkan persembahannya. Kita akan mengangkat persembahan kita dan menyatakan kepada Tuhan. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sudah terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik, keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di hari ini, di pagi ini, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, biarlah melalui puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu, kami percaya surga terbuka dan berkat Tuhan tercurah, sehingga setiap kami boleh mengalami lawatan Tuhan. Sekalipun kami masih beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir di pagi ini, melawat setiap keluarga demi keluarga, menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya pagi ini Roh-Mu bekerja dengan luar biasa untuk memberkati kami. Dan biarlah pagi ini kami mau membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Dan biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi semua. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Katakan bersama-sama, amin. Kita akan deklarasikan firman Tuhan. Mari angkat Alkitab kita masing-masing. Bapak Ibu, semua jemaat yang membawa Alkitab, kita mau deklarasikan firman Tuhan bersama-sama. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua jemaat GBI WTC Karanganyar, sudah hampir 6 bulan kita tidak bertemu secara tatap muka, dan kita rindu semua untuk bisa bertemu. Tetapi oleh karena masa pandemi COVID-19 belum selesai, maka kita sesuai dengan anjuran pemerintah, kita masih ibadah di rumah kita masing-masing. Saya percaya sekalipun kita masih ada di rumah masing-masing, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bulan Oktober sudah kita masuki, tidak terasa kita telah masuk di awal bulan Oktober. Dan bulan Oktober untuk Gereja Bethel Indonesia adalah bulan yang spesial. Kenapa? Yang pertama, karena kita merayakan HUT GBI yang ke-50. Luar biasa, GBI diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dan dijagai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat
bagi sesama kita. Yang kedua, bulan Oktober juga menjadi spesial karena bulan Oktober selalu adalah bulan pekabaran Injil dan misi. Pekabaran Injil dan misi adalah tugas utama gereja yang tidak pernah berubah. Sekali lagi saya mau ulangi, pekabaran Injil dan misi adalah tugas utama gereja yang tidak akan pernah berubah. Tugas bukan hanya pendeta, bukan penginjil, tetapi tugas kita semua untuk menyelesaikan amanat agung. Setiap doa di tempat ini, saya selalu berdoa untuk pokok doa ini. Tuhan pakai hidupku untuk menuntaskan amanat agung, yakni memberitakan Injil. Bukakan Tuhan pintu-pintu dan kesempatan untuk memberitakan Injil. Dan luar biasa, beberapa kali Tuhan mendengar pokok doa yang saya naikkan. Dan Tuhan membuka pintu-pintu, baik di kota, baik di pelosok desa. Saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membagikan Injil, membagikan kabar baik, dan nama Tuhan Yesus diberitakan. Bagaimana dengan Bapak Ibu, Saudara semua? Bagaimana dengan anak-anak muda? Apakah menyelipkan doa ini kepada Tuhan? Pagi ini saya mengajak Bapak Ibu semua jemaat GPI WTC Karanganyar untuk membawa doa bagi tugas utama kita, yakni pemberitaan Injil dan misi, khususnya di Kabupaten Kebumen. Mari masing-masing berdoa di bulan Oktober ini, di bulan misi. Kita minta kepada Tuhan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan untuk menjangkau mereka yang belum mendengar berita Injil. Pagi ini kita akan belajar mengenai penginjilan dan karakter. Kita akan membaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 dan ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 dan 11. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penginjilan tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya karakter. Berarti Pak, saya harus memperbaiki karakter saya dulu sebelum memberitakan Injil. Jawabnya adalah iya. Sebab tanpa siap memiliki karakter surgawi, hanyalah sebuah sandiwara bodoh yang penuh kemunafikan. Itu sebabnya sebelum kita memberitakan Injil, mari dandani karakter kita yang bobrok, yang seringkali menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan berfirman melalui Rasul Paulus bahwa orang percaya merupakan surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca dan dikenal oleh semua orang. Dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, mari kita membuka 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga
ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ayo sekali lagi jemaat GBI WTC Karanganyar, baik dari anak-anak muda, remaja, orang tua, mulai hari ini dandani karakter kita yang tidak baik, sebab orang sedang membaca hidup kita. Di luar sana orang sedang membaca hidup kita, sehingga ketika mereka mengenal kita, mereka dapat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seorang hamba Tuhan, Stanley Jones, bertemu dengan Mahatma Gandhi dan dia bertanya kepada Mahatma Gandhi, Bapak Gandhi, sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, mengapa Anda kelihatannya keras menolak untuk menjadi pengikut Kristus? Lalu Mahatma Gandhi berkata seperti ini, saya tidak pernah menolak Kristus, saya suka Kristus Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Lalu dia melanjutkan, jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus seperti yang ditemukan dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Wow, rupanya orang Kristen, karakter orang Kristen tidak hidup sesuai dengan Alkitab, menyebabkan orang India termasuk Mahatma Gandhi tidak mau menerima Yesus, tidak mau menjadi pengikut Yesus, tidak mau menjadi orang Kristen, oleh karena melihat karakter orang Kristen yang tidak sesuai dengan Alkitab. Mengapa karakter itu penting? Ada 5 hal di pagi hari ini kita akan belajar mengapa karakter itu penting. Nomor 1, karakter melancarkan atau menghambat penginjilan. Orang lain sulit percaya kepada Tuhan Yesus karena karakter orang Kristen sendiri menjadi penghambat. Suatu kali ada encim-encim ke toko, lalu dia bilang ke pemilik toko, karena ini orang Chinese, orang Tionghoa, dia berkata gini, kau ayo ke gereja, kalau engkau tidak percaya Yesus, engkau masuk neraka. Loh, lalu jawab engkau, ogahlah jadi orang Kristen. Kenapa kok? Kenapa ogah jadi orang Kristen? Iya tuh orang Kristen utang sama OE tidak bayar. Wah, rupanya karakter orang Kristen justru menjadi penghalang orang lain percaya kepada Kristus. Itu sebabnya karakter begitu penting, karena karakter dapat melancarkan atau menghambat penginjilan. Yang kedua, karakter dapat membuat Kristus dimuliakan atau Kristus dipermalukan. Setiap kali mau berbuat salah, setiap kali mau berkata-kata, mesti mikir panjang. Sebab apa yang kita lakukan, sebab apa yang kita katakan bisa mengakibatkan Kristus dipermuliakan atau Kristus dipermalukan. Jadi karakter itu sangat penting karena dapat membuat Kristus dimuliakan atau dipermalukan. Saya berdoa supaya setiap jemaat GBI WTC Karanganyar semuanya mempermuliakan Kristus dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kenapa karakter itu penting?
Karena karakter dapat menentukan kehidupan kita, mau berbahagia atau menderita. Wow, luar biasa. Saudara mau bahagia, mari miliki karakter seperti Kristus. Apa yang diperintahkan dalam Alkitab, mari kita lakukan. Sebab karakter dapat menentukan kehidupan kita. Kita mau hidup bahagia atau tidak, ditentukan oleh karakter kita. Dan yang keempat, karakter dapat menentukan keindahan atau kehancuran hari depan kita. Mari bangun karakter kita mulai hari ini. Karakter yang sesuai dengan Kristus, sebab itu menentukan keindahan atau kehancuran hari depan kita. Ada banyak orang Kristen yang tadinya diberkati luar biasa, dari yang tidak punya apa-apa, lalu kemudian punya apa-apa, tetapi kemudian melupakan Tuhan. Tadinya rumahnya satu, karena diberkati rumahnya tambah. Kemudian diberkati lagi, tadinya mobilnya satu, tambah lagi jadi dua. Ternyata tadinya istrinya satu, tambah lagi jadi dua. Wow, ini karakter yang tidak baik, sehingga akibatnya apa? Rumah tangganya hancur, tidak bahagia. Yang kelima, karakter dapat menentukan mahkota yang kita raih di surga nanti. Ini yang harus disiapkan dari sekarang. Ternyata karakter yang kita bangun hari ini menentukan kita menerima mahkota di surga nanti. Itu sebabnya perhatikan, sekali lagi saya ulangi, mengapa karakter itu penting. Yang pertama, karakter dapat melancarkan atau menghambat penginjilan. Yang kedua, karakter dapat membuat Kristus dimuliakan atau dipermalukan. Dan yang ketiga, karakter dapat menentukan kehidupan kita, mau berbahagia atau menderita. Dan yang keempat, karakter dapat menentukan keindahan atau kehancuran hari depan kita. Dan yang kelima, karakter dapat menentukan mahkota yang akan kita raih di surga nanti. Itu sebabnya mulai hari ini periksa masing-masing karakter kita. Mari periksa karakter kita di pagi hari ini yang belum disucikan dalam diri kita. Mari periksa melalui kebenaran firman Tuhan pagi ini. Mari periksa, adakah karakter yang belum disucikan dalam diri kita? Sebab karakter begitu penting. Ada 7 karakter yang belum disucikan. Dan pagi ini, kalau saudara masih menemukan karakter ini di dalam diri saudara, segera saudara bertobat dan dandani. Perbaiki, sebab ini akan menghambat penginjilan kita, juga masa depan kita. Di pagi ini kita akan belajar tentang 7 karakter yang belum disucikan. Yang pertama, karakter kekanak-kanakan. Banyak orang Kristen yang sekalipun sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, sifatnya kekanak-kanakan. Cirinya kalau tidak diperhatikan itu ngambek, mutung. Ini banyak di gereja, sehingga gereja tidak bisa bergerak dengan luar biasa. Yang kedua, karakter manipulatif. Kira-kira ada tidak orang Kristen yang masih merokok? Banyak. Kalau di gereja enggak merokok, apalagi di depan pendetanya enggak merokok. Tapi kalau di luar merokok. Ini namanya karakter manipulatif. Kalau di depan orang baik-baik, di belakangnya ngejelekin, ngomongin. Ini juga karakter manipulatif. Yang ketiga, karakter egois dan sombong. Ini banyak sekali. Maunya diperhatikan, tapi tidak mau memperhatikan orang lain. Ini banyak saya jumpa.
Dan yang keempat adalah karakter pemaksaan kehendak. Jangan sebagai orang tua paksakan kehendakmu kepada anak-anak. Biar ajari anak-anak untuk hidup dalam takut akan Tuhan, memilih pasangan hidup mereka sesuai dengan keinginan Tuhan. Yang kelima, karakter pemberontak. Ini yang kita warisi sejak jatuh dalam dosa. Pemberontakan ada dalam diri setiap manusia. Minggu yang lalu saya sudah bagikan tentang hidup dalam ketaatan di tengah krisis. Kenapa saya bagikan? Tujuannya supaya ketika ada perintah dari Tuhan melalui pemimpin, melalui atasan kita, melalui firman Tuhan yang kita dengar, kita belajar mentaatinya. Saudara memasuki bulan Oktober, dari tanggal 1 sampai 31 Oktober, para pemimpin bangsa kita, pemimpin-pemimpin rohani, Pak Niko, Pak Wiryo, mendapat pesan supaya kita berdoa dan berpuasa. Saya tanya jemaat BPI-WTC Karanganyar, adakah yang ikut ambil waktu puasa? Wah, luar biasa. Saya mengapresiasi saudara yang ikut ambil bagian untuk doa dan puasa. Tapi hati-hati yang tidak ikut ambil bagian dalam doa dan puasa. Hati-hati, jangan-jangan di dalammu ada karakter pemberontak. Pak, tapi saya kerja, Pak. Bagaimana saya bisa berpuasa, Pak? Puasa bukan soal makan dan minum. Saudara bisa mengatur. Oleh karena saudara kerja keras, saudara bisa puasa Daniel, tetap boleh makan, tapi tidak boleh makan daging, anggur, atau minuman yang memabukkan, atau makanan yang enak. Saudara juga bisa puasa jajan. Saudara juga bisa puasa nggak pegang HP. Ada banyak cara. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita, hati kita merendahkan diri dalam doa dan puasa, supaya Indonesia segera pulih dari resesi, baik kesehatan maupun ekonomi. Yang keenam adalah karakter gila hormat. Jangan ada dalam diri kita. Tuh, kita ini hamba, kita ini kacung. Kalau kita dipercaya, diberi kedudukan, diberi kekayaan, jangan gila untuk dihormati. Biar Tuhan saja yang kita hormati, sebab Dialah Raja segala raja, seperti pujian yang tadi kita naikkan. Kita ini kacungnya Tuhan. Kita ini pengelola, bukan pemilik. Dia yang layak untuk dihormati. Yang ketujuh adalah karakter iri dan dengki. Orang iri tanda tak mampu. Orang dengki tanda orang yang mementingkan dirinya sendiri. 7 karakter ini mari periksa. Saya ulangi, ada 7 karakter yang harus disucikan mulai hari ini, supaya dalam kita memberitakan Injil, kita dapat mempermuliakan Tuhan, tidak menghambat pemberitaan Injil. Nomor 1, karakter kekanak-kanakan. Kalau masih ada jemaat yang memiliki karakter kekanak-kanakan, mari pagi hari ini minta Tuhan untuk disucikan. Yang kedua, karakter manipulatif, sering memanipulasi untuk mencari keuntungan, mari minta untuk disucikan. Dan yang ketiga adalah karakter egois dan sombong. Jangan mementingkan diri kita sendiri. Saudara sudah masuk dalam pengalaman, kalau hidup kita tidak mementingkan diri sendiri, kalau kita memperhatikan orang lain, Tuhan memperhatikan hidup kita. Kenapa banyak orang hidupnya tidak diperhatikan oleh Tuhan? Karena kita tidak mau memperhatikan orang lain, karena kita egois dan sombong. Dan yang keempat adalah karakter pemaksaan kehendak. Dan yang kelima adalah karakter pemberontak. Yang keenam, karakter gila hormat. Dan yang ketujuh adalah karakter iri dan dengki. Mari pagi hari ini
Kalau masih ada 7 karakter ini, minta kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi Bapak dan Ibu yang sepertinya 7 karakter ini ada pada diri saya. Ya, pagi ini menyadari ini karakter masih ada dalam diri saya. Saya mau disucikan. Saya mau dipakai oleh Tuhan. Saudara bisa angkat tangan di pagi hari ini. Saya akan berdoa supaya Tuhan menjamah dan menyucikan karakter. Bapa, hamba berdoa. Ora lapakaya syakara matakara. Seringkali Tuhan, orang Kristen justru menjadi penghambat untuk pemberitaan Injil. Tuhan, hamba berdoa pagi ini, setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan, mereka sadar ada 7 karakter dalam diri mereka yang harus disucikan. Tuhan, hamba berdoa, sucikanlah mereka di pagi ini, dan pakailah hidup mereka Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu, yaitu memberitakan Injil, menuntaskan tugas gereja, menjangkau mereka yang belum terjangkau. Jamah Tuhan, jamah Tuhan di rumah masing-masing umat. Lawat mereka Tuhan yang bersungguh-sungguh hati, mereka merindukan hati mereka disucikan. Koralapatakana ya syakara bara-bara-bara, ora karalapaya syakara bakara-bara-bara, ora karalapatakara bara-bara. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Allah Roh Kudus jamah. Kau yang memperbaiki karakter mereka masing-masing di pagi ini. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada karakter yang diminta oleh Kristus, yang dikehendaki oleh surga, yakni karakter yang sesuai dengan buah-buah. Kita buka dalam Galatia pasalnya yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Dikatakan tetapi buah roh ialah kasih. Ini karakter yang diminta oleh Kristus ada dalam diri setiap orang percaya, yaitu kasih. Yang kedua adalah sukacita. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Dan yang keempat adalah kesabaran. Kelima, kemurahan dan kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Inilah karakter yang harus kita miliki. Inilah karakter yang harus kita kejar dalam hidup kita. Kita bangun dalam hidup kita. Inilah karakter yang harus kita miliki. Saya berdoa setelah pandemi COVID-19 nanti selesai, kita bisa kebaktian kembali di gedung gereja ini. Saya akan melihat semua jemaat GBI WTC Karanganyar semua memiliki buah-buah roh. Tidak ada lagi yang punya karakter kekanak-kanakan. Semuanya milik jemaat yang kudus, dewasa, dan mengalami terobosan dalam hidupnya. Marilah kita memulai penginjilan dengan karakter yang memancarkan kemuliaan, kasih, damai, kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ajak di pagi hari ini untuk kita bersama-sama mempersiapkan perjamuan kita. Para pemimpin rohani di atas kita mendapat pesan
supaya setiap kali kita ibadah, kita makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus. Karena melalui makan tubuh dan darah Tuhan Yesus atau perjamuan, kita akan menerima perlindungan, kuasa, kekuatan di masa pandemi ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapkan roti dan anggur untuk kita bersama-sama berdoa. Sebab firman Tuhan berkata, mari angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Mari angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Mari kita minum dalam. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat tubuh dan darah melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya yang sakit disembuhkan, sebab Engkau sendiri yang berfirman, oleh bilur-bilurku kamu yang sakit telah disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dengan tubuh darah Tuhan Yesus yang sudah kami makan dan kami minum, biarlah setiap kami mendapat kekuatan yang baru. Roh kami disegarkan, dikuatkan kembali. Kami menerima kasih Kristus, kami menerima kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Syandara bakara takara bakaya siya, Kurya karala bakara lamaya se, Kurya lama kara lamaya syandaramu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Syakara lapara lapata kara baya syakara kara. Oh rakara lapara lapara. Terima kasih. Ya Tuhan, melalui firman-Mu Bapa, percaya umat-Mu disegarkan, umat-Mu dipulihkan, dan kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan di pagi hari ini, umat-Mu yang ada di rumah Tuhan juga diberkati kesehatannya, diberkati oleh firman
buat pagi hari ini. Bapak, pagi hari ini hamba-Mu berdoa buat bangsa kami Indonesia. Bapak, pulihkan bangsa kami. Ampuni bangsa kami Tuhan. Lawat bangsa kami Indonesia. Ya Tuhan. Bapak, jamah bangsa kami. Bapak, ampuni negeri kami, ampuni daerah kami Tuhan, ampuni Indonesia Tuhan. Bapak, kami bawa Bapak Presiden dan staf-stafnya Tuhan. Kalau Bapak Jokowi tidak mampu, kami percaya Tuhan yang memampukan. Tuhan yang Kau masih mampu, Kau masih sanggup menolong bangsa. Kekuatan bangsa kami Tuhan. Bapak, pulihkan negeri kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya perlindungan penyertaan untuk Bapak Presiden dan staf-stafnya supaya mereka memimpin Indonesia ini Tuhan dengan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pulihkan Tuhan kalau ada corona yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan. Bapak, Kau sanggup menghardik Tuhan corona. Engkau telah membalikkan keadaan untuk bangsa Indonesia ini supaya diluputkan dari corona Tuhan. Tapi kami percaya kalau corona ada Tuhan supaya jiwa-jiwa yang tidak percaya kepada Engkau, biar mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Dan kami percaya Tuhan oleh melalui corona ini Tuhan akan terjadi kota yang ketiga di atas bangsa kami. Lawatan akan terjadi atas bangsa kami, negeri kami, daerah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia, untuk daerah kami Tuhan. Kami berdoa buat kota kami Tuhan, buat gerejamu yang ada di tempat ini, WTC Karanganyar Tuhan, umat-Mu semua Tuhan. Kami percaya Tuhan di pandemi ini Tuhan memberikan ide-ide yang baru, mempunyai kreatif yang baru. Dan kami percaya Tuhan di pandemi ini, kami percaya Tuhan mempunyai rencana atas umat-Mu yang ada di wadah GBI Karanganyar. Tuhan, mampukan mereka Tuhan, kuatkan Tuhan, dan kami percaya ide-ide yang Tuhan berikan. Kami percaya umat-Mu diberkati berlimpah-limpah. Umat-Mu mempunyai karakter yang lebih lagi Tuhan untuk sungguh-sungguh mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat gereja-Mu yang ada di wadah GBI Karanganyar ini Tuhan. Kalau ada proyek untuk membangun Tuhan tanaman kebun Tuhan, kami percaya Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati umat-Mu yang telah menabur Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan umat-Mu yang sakit, kami percaya melalui perjamuan ini Tuhan, kami percaya disembuhkan oleh bilir-bilir-Mu Tuhan. Dan mereka yang membutuhkan pekerjaan, kami juga percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik buat umat-Mu Tuhan. Yang studi Tuhan juga cukupkan untuk biaya, untuk transport, untuk segala kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau telah mencukupkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan telah membuat berhasil, Tuhan telah membuat umat-Mu beruntung dimanapun berada, dijauhkan dari malapetaka, tapi kiranya Tuhan memberkati umat-Mu berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, di pagi hari ini kami siap untuk terima berkat yang daripada Engkau. Mari Bapak Ibu angkat tangan dan terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus menyertai hidup saudara sekarang dan selama-lamanya. Diberkatilah saudara pada waktu masuk, diberkatilah saudara pada waktu keluar, diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, rumah tanggamu, anak-anakmu, sekolahmu, dan apa saja yang engkau kerjakan dibuat berhasil supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Yang percaya diberkati oleh Tuhan, mari katakan bersama-sama. Amin. Tuhan memberkati. Selamat